PKG 2024 Kota Pontianak. Jadi program kesehatannya program anti mager bagi peserta didik SMA Bina Muda Pontianak. Oke, latar belakangnya perilaku malas gerak mager merupakan suatu bagian atau dampak dari penggunaan gadget yang tidak terkontrol atau berlebihan mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga memerlukan program untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani pada peserta didik tersebut. Visinya untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah dalam pelaksanaan programnya. SMA Bina Muda memiliki aset modal utama manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi terhadap program. Program ini sebagian besar bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang SMA di kelas 11 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Oke, tujuan program ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan perlibatan komunitas belajar sekolah, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, memiliki raga yang bugar dan jiwa yang sehat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik kepada Pancasila dan norma agama, serta mewujudkan jiwa kepemimpinan bagi peserta didik melalui program yang berpihak pada peserta didik. Lanjut, Pak. Oke, capaian program di sini yang A, pembelajaran PJOK dengan pelibatan KBS, raga bugar dan jiwa sehat dalam peserta didik, serta menanamkan dan melaksanakan profil pelajar Pancasila dalam peserta didik. Yang B, langkah-langkah. Jadi di sini berdiskusi dengan pimpinan, guru, stafeo serta peserta didik tentang program kesehatan yang mengatasi mager bagi peserta didik. Yang C, hasil sejalan capaian materi kebugaran jasmani, gizi seimbang, dan dampak bahaya kelebihan dalam penggunaan gadget dalam bentuk poster. Kegiatan pelaksanaannya kita masukkan di senam sehat Jumat pagi, terus sarapan sehat Kamis, dan di jam istirahat. Proyek poster dampak bahaya gadget jika digunakan secara berlebihan. Oke. Struktur program, jadi waktunya program kesehatan mengatasi mager bagi peserta didik adalah program berintegrasi dengan P5 yang dilaksanakan pada bulan November selama 2 pekan terakhir. Di bulan tersebut dengan tahapan sosialisasi, pelaksanaan, pameran, dan hasil poster dan evaluasi. Tempat untuk pelaksanaan kegiatan senam sehat dilaksanakan di lapangan sekolah. Kegiatan makan sehat dilaksanakan di ruang kelas masing-masing. Pembuatan desain poster dampak bahaya penggunaan gadget secara berlebihan dilaksanakan di kelas masing-masing, terintegrasi dalam pelajaran SPD. Target peserta program kesehatan anti mager adalah seluruh peserta didik kelas 11 dengan rentang usia 16 tahun. Mapel yang berkolaborasi PJOK, bahasa Inggris, dan seni budaya. Oke, peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Yang A, guru PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberikan pelatihan, menilai kegiatan senam sehat, program makan sehat yang dilakukan oleh peserta didik. Yang B, guru bahasa Inggris memberikan materi terkait kosakata, membimbing dalam pembuatan kalimat yang baik dalam bahasa Inggris untuk materi bahaya penggunaan gadget dalam poster yang akan dibuat. Yang C, guru seni budaya membimbing dalam proses pembuatan poster terkait dalam materi dampak bahaya gadget jika digunakan secara berlebihan bagi peserta didik. Lanjut, Pak. Oke, kapasitas kelas dan sekolah. Kita mempunyai aset modal manusia, kepala sekolah, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua, wali, stafeo. Aset modal sosial dan politik, kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan tanggung jawab terkait proyek ini. C, aset politik, yaitu terkait kebijakan pimpinan, kepala sekolah yang pro terhadap program ini yang mampu memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Yang D, aset modal lingkungan berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga sekolah, lapangan olahraga, lab komputer, ruang kelas yang memadai, dan paket pendukung digital lainnya. Aset modal finansial, adanya dana bos dan dana lainnya sebagai sumber finansial
finansial utama dalam proyek ini. Oke, rencana evaluasi yang A, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan sekolah, guru, staf TU, perwakilan peserta didik. Yang B, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program ini bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf TU atau peserta didik lainnya untuk memberikan evaluasi. Nah, yang C, evaluasi dalam bentuk angket bisa kita lakukan dalam pelaksanaannya melalui aplikasi Google Form. Jadi nanti bisa kita bagikan lewat aplikasi Google Form. Nah, yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Ya, jadi kita di sini ada tantangan. Tantangannya terutama yang paling pertama tingkat partisipasi yang rendah, sumber daya atau anggaran yang terbatas dengan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, peserta didik tidak mampu membawa bekal makanan sehat yang sesuai, jadi kurang memadai makanan sehatnya. Yang ketiga, kesibukan teman-teman mengajarkan sejawat terlibat dalam proyek ini. Jadi itu sebagian dari tantangan dalam proyek ini. Nah, setelah tantangan kita ada solusi. Ya, solusinya sesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan spesifik, manfaat, sumber daya dan kemitraan yang hemat daya. Solusi yang kedua, memungkinkan kantin sekolah dapat menyiapkan atau menjual paket makan sehat dan bergizi untuk yang bergizi. Yang ketiga, untuk mengatur ulang jadwal agar semua yang terlibat dalam proyek ini dapat berkumpul dan berdiskusi bersama. Oke, lanjut Pak. Oke, selesai. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Mungkin itu adalah salah satu program yang akan kita laksanakan di Google di SMA kita. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera.